Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang penggunaan teorema Pitagoras. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah untuk menghitung panjang, pertama ya, menghitung panjang diagonal pada bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Yang kedua adalah menghitung panjang diagonal sisi pada bangun ruang, kubus, dan balok, dan menghitung panjang diagonal sisi pada bangun ruang, kubus, dan balok, dan menghitung panjang diagonal ruang pada bangun ruang, kubus, dan balok ya. Nah, sekarang kita mulai dari penggunaan teorema Pitagoras untuk menghitung panjang diagonal ya. Di sini ada persegi dan persegi panjang ya. Ada persegi dan persegi panjang. Lihat di sini untuk persegi ini sisinya ini, rusuknya ini kita namakan dengan S ya. Kemudian jarak dari sudut yang berhadapan ini kita sebut yang di sini ya, yang garis ungu ini adalah diagonalnya ya. Nah, untuk menghitung diagonal pada bangun datar kubus, kita dapat menggunakan teorema Pitagoras ya. Nah, ya. Jadi ini yang untuk ke persegi dulu ya, untuk menghitung panjang diagonal pada bangun datar persegi ya. Jadi rumusnya D itu diagonal ya. Diagonal sama dengan akar dari S kuadrat ditambah dengan S kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 2S kuadrat. Kalau ditarik akarnya berarti tinggal dapatnya S akar 2. Jadi ini panjang diagonal persegi ya. Nah, sekarang ini persegi panjang. Persegi panjang biasanya rusuk yang ini kita namakan dengan panjang. Yang ini, yang di atas ini ya, yang di sini ini namanya adalah lebar. Nah, diagonalnya ini yang ini ya. Nah, untuk menghitung diagonal pada bangun datar persegi panjang, kita bisa menggunakan rumusnya adalah diagonal sama dengan akar dari P kuadrat tambah L kuadrat. Sekarang kita menghitung diagonal pada persegi panjang ya. Contohnya ini. Contoh luas persegi panjang ABC adalah ya. Sekarang kita lihat di sini P-nya berapa? Jadi nomor 1. Panjangnya berapa? Panjangnya enggak diketahui kan? Yang diketahui lebarnya. Yang diketahui lebarnya sama dengan 8 cm ya. Diagonalnya sama dengan 17 cm. Yang ditanya pertama, walaupun yang ditanya di sini ada luas persegi panjang. Nah, untuk luas persegi panjang kita sama dengan panjang kali lebar kan? Di sini panjangnya ada atau tidak? Tidak ada kan? Berarti kita cari panjangnya dulu. Jadi yang ditanya pertama adalah panjang persegi panjang itu. Kemudian berikutnya adalah luas persegi panjang. Ya, yang berikutnya adalah luas persegi panjang ABCD-nya. Luas persegi panjang ABCD-nya. Nah, sekarang kita lihat rumus. Kita menggunakan rumus teorema Pitagoras ya. Lihat segitiga ABC. Segitiga ABC ya, segitiga ABC, siku-siku di B. Berarti hipotenusanya adalah AC kan? Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. L ini sama dengan BC kan? Kemudian P itu sama juga dengan AB kan? Nah, berarti yang ditanya adalah AB. Yang tidak ada kan hanya AB kan? Yang lain ada. Berarti AB atau AB kuadrat boleh. AB sama dengan AC kuadrat. Kalau dipakai AB kita pakai akar ya. Dikurang dengan BC kuadrat. Sama dengan
AC-nya berapa? AC-nya 17, berarti 17 kuadrat dikurang BC-nya berapa? BC-nya 8. Ya. Nah, 17 kuadrat itu berapa? 17 kali 17 yaitu 289. Tidak nampak ya. 289. 8 kuadrat, 8 kali 8, 64. Itu AB kuadrat. Masih AB kuadrat ya. AB kuadrat sama dengan 289 dikurang 64 sama dengan 225. Berarti AB sama dengan akar dari 225 berapa? Iya, akar dari 225 adalah 15 ya. Sama dengan 15. Itu baru panjang atau AB-nya. Nah, yang ditanyakan luas ABCD kan? Luas ABCD rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya berapa tadi? Ini sama dengan P kali L. P kali L. Panjangnya berapa? Panjangnya di situ apa? Di situ panjangnya adalah AB kan? AB. Lebarnya adalah di situ lebarnya adalah BC. Ya, AB panjangnya berapa tadi? 15. BC panjangnya berapa? BC panjangnya 8. Jadi 15 kali 8 sama dengan 120 cm persegi. Ya. Jadi gitu. Ya kan? Nah, sekarang kita ke bangun ruang. Bangun ruang di sini adalah kubus dengan balok. Jadi yang berikut kita mencari panjang diagonal sisi dan diagonal ruang untuk kubus dulu ya, untuk kubus. Lihat di sini kubus. Ini kubus A B C D E F G H. Nah, di sini rusuk-rusuknya kita namakan dengan S ya. Nah, kita namakan dengan S. Nah, sekarang panjang diagonal sisinya. Panjang diagonal sisinya, diagonal sisi di sini bisa BD, bisa AC, bisa AH, bisa EG, bisa HF ya, itu diagonal sisinya ya. Nah, sekarang lihat, kubus mempunyai ukuran panjang rusuk S. Dengan teorema Pythagoras, panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang kubus bisa dinyatakan sebagai berikut. Jadi kita cari diagonal sisinya dulu. Diagonal sisi. Tadi saya bilang kan salah satu semuanya kan diagonal sisinya kan. Apakah semuanya sama panjang diagonal sisinya? BC-nya ya. Gini, kalau misalnya S-nya semuanya rusuknya S, BC bisa BC sama panjang dengan AC, sama panjang dengan AH, sama panjang dengan EG. Jadi kita ambil salah satunya aja ya. Kita ambil salah satunya di sini adalah BD. BD ya, lihat BD. Lihat segitiga A ada segitiga BAD. Kalau kita ambil panjang diagonal sisinya adalah BD, lihat segitiga BAD. Siku-sikunya di A kan? Berarti hipotenusanya adalah BD. Berarti BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat ya. Nah, AB yang ditanyakan BD kan, BD kuadrat sama dengan AB itu kan sama dengan S kan, S kuadrat. Kemudian AD juga S kuadrat kan, AD S, jadi S kuadrat. S kuadrat tambah S kuadrat sama dengan akar dari 2S kuadrat. Jadi BD sama dengan S akar 2. Ya, BD sama dengan S akar 2. Nah, sekarang bagaimana dengan panjang diagonal ruang? Nah, di sini diagonal ruang adalah bisa HB, bisa AG, bisa EC, bisa DF ya. Nah, sekarang yang ini diambil adalah HB ya, HB. Kita lihat segitiganya, kita lihat di sini ya, segitiga BDH.
BDH. Lihat segitiga BDH, siku-siku di mana? Di D. Berarti hipotenusanya siapa? Hipotenusanya adalah HB ya. Jadi lihat, HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah dengan DH kuadrat. BD tadi panjangnya berapa? BD itu kan 2S kuadrat kan? 2S kan? Berarti kalau BD kuadrat 2S kuadrat. DH adalah S. 2S kuadrat tambah S kuadrat adalah 3S kuadrat. Berarti panjang diagonal ruang untuk bangun ruang kubus itu adalah S akar 3. Jadi untuk semua kubus ya, rumus umumnya kalau ditanya adalah diagonal sisinya, maka rumusnya adalah S akar 2. S itu rusuk. Kalau diagonal ruangnya untuk semua kubus rumusnya adalah S akar 3. Seumpamanya rusuk kubus itu panjangnya 10. Maka langsung kita tahu bahwa panjang diagonal sisinya adalah 10 akar 2. Panjang diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Nah, kita lihat ini contoh ya. Contoh 2. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 6 cm. Tentukan A panjang diagonal sisinya. Ya. Lihat nih, ini kubus ya. Kubus. Panjang diagonal sisi bisa apa tadi saya bilang kan? Boleh AC, terserah. Boleh EH, salah nih, sampai saya tercoret nih. Boleh AC, boleh AH, boleh BG, ya itu diagonal ruangnya. Boleh BG, ini diagonal ruang, diagonal sisinya boleh BG ya. Nah, jadi kalau yang diketahui panjang rusuknya 6 cm, tentukan panjang diagonal sisinya. Kita ambil kok diagonal sisi kan salah satu dari diagonal sisi BG, diagonal sisi BG. Diagonal sisi BG sama dengan, lihat yang diketahui di sini rusuknya atau S-nya adalah 6 cm kan? Diketahui S itu sama dengan 6 cm. Berarti panjang diagonal sisi BG sama dengan S akar 2. S akar 2. Masukkan S-nya berapa? S-nya 6. Berarti 6 akar 2 cm. Itu aja, tinggal dimasukkan rusuknya. Kalau diagonal ruang, ini diagonal sisi, yang berikutnya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang, kita ambil contoh salah satunya aja. Kan semuanya sama tadi saya bilang kan, diagonal ruang. Pokoknya kalau dalam satu kubus, diagonal ruangnya, diagonal rusuk, diagonal ruang, ya, itu sama dengan, lihat di sini. Saya ambil contoh diagonal ruangnya adalah EC, ya. EC itu diagonal ruang ya. Kita ambil contoh EC, diagonal ruang EC. Diagonal ruang EC sama dengan S akar 3. Tinggal ganti S-nya dengan 6. Jadi 6 akar 3 cm. Ya. Nah, itu untuk menentukan panjang diagonal sisi dan diagonal ruang pada kubus. Sekarang pada balok. Lihat ini balok. Kalau sisi tadi semua rusuk-rusuknya sama panjang kan? Kalau balok rusuknya ada panjangnya yang sama yang di sini AB ini disebut panjang. Kemudian DC juga panjang, EF juga panjang, HG juga panjang. Jadi panjangnya sama ya. Kemudian BC kita sebut lebar. BC, FG, AD, EH kita sebut lebar. Sedangkan tingginya adalah CG, BF, DH, AE itu kita sebut dengan tinggi. Nah, dari balok ini kita peroleh di sini kalau yang bawahnya di alasnya itu diagonal sisinya bisa BD, bisa
AC ya. Nah, boleh juga EG dengan FH. Itu nanti rumusnya sama. Kenapa? Kalau diagonal sisinya adalah BD, ya diagonal sisi BD, ini kita memakai panjang dengan lebar aja yang kita perhitungkan. Kalau diagonal sisinya kita ambil yang di sini AF, yang frontalnya AF, BE, kemudian CH dengan DG itu ukurannya sama ya. Nanti untuk AF itu yang kita pakai adalah ukuran yang kita pakai adalah panjang dengan tingginya ya. Kemudian kalau yang BG itu diagonal sisi juga, lihat nih, BG diagonal sisi, kemudian CF diagonal sisi, ini ukurannya sama ya. Nanti yang berpengaruh di sini adalah lebar dengan tinggi ya. Nah, sementara HB itu diagonal ruangnya, AG itu diagonal ruangnya, kemudian EC itu diagonal ruangnya, DF itu juga diagonal ruangnya. Jadi kalau balok itu kan punya ukuran panjang atau kita sebut P, lebar L, dan tingginya P. Ya, dengan teorema Pythagoras, panjang diagonal sisi dan diagonal ruangnya bisa kita nyatakan sebagai berikut. Jadi panjang diagonal sisinya tergantung kita melihatnya dari mana. Kalau dia di alas dengan ditutup itu ukurannya sama. Kalau dia di sisi sebelah kanan dengan kiri itu ukurannya sama juga. Depan dengan belakang sama juga ukurannya ya. Nah, di sini panjang diagonal sisi kita lihat yang AF, berarti yang sisi depan dengan sisi belakang ya. Sisi depan panjang diagonal sisi AF. Di sini ada kita lihat segitiganya ABF, segitiga ABF, sementara AF-nya adalah hipotenusanya. Nah, sekarang berarti AF kuadrat sama dengan, atau AF sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. AB itu sama dengan apa? P kuadrat tambah T kuadrat ya. Nah, itu ukurannya sama dengan kalau kita pakai cari panjang BE ya. Sama juga dengan cari panjang DG atau DC, itu ukuran panjangnya sama ya. Karena yang berpengaruh di situ adalah panjang dengan tinggi. Sekarang kita cari yang di alas dengan ditutup ya. Nah, kalau di alas kita ambil salah satunya adalah BD ya, BD. Nah, kita lihat segitiga ADB. Siku-siku di mana? Siku-siku di D kan? Berarti maksudnya segitiga DAB, siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di A. Berarti hipotenusanya siapa? Hipotenusanya adalah BD. BD sama dengan akar dari, nah di sini AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat ya. Nah, boleh AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Kalau kita pakai segitiganya adalah segitiga segitiga DCB ya. Jadi sama itu ya. Nah, sekarang kalau pakai segitiga DCB berarti BD sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah dengan CD kuadrat ya kan. Nah, sekarang kita lihat BC sama dengan berapa? BC kita CD sama dengan siapa? CD sama dengan P kuadrat. Kemudian BC sama dengan siapa? BC sama dengan L kuadrat, dari akar dari P kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Ini maaf ya, bukan BC tapi DC. Sekarang yang BG berarti yang di pinggir sini ya, pinggir sebelah kanan dengan pinggir sebelah kiri ya. BG
BG. Kita lihat segitiganya di situ adalah segitiga. Untuk mencari panjang PG kita lihat segitiga BCG. BCG. Hipotenusanya di mana? Hipotenusanya adalah BC karena dia BG, salah BG karena siku-sikunya di C. Nah, BG kuadrat atau BG sama dengan akar dari BC kuadrat tambah CG kuadrat. BC sama dengan siapa? L kuadrat. CG sama dengan siapa? T kuadrat. Jadi ada 3 rumus untuk diagonal sisi pada balok ya. Kalau pada kubus, panjang diagonal sisinya cukup 1 yaitu S akar 2 ya. Sekarang diagonal ruangnya. Diagonal ruangnya di sini adalah HB. Diagonal ruangnya adalah HB. Kita lihat segitiganya adalah BDH. BDH ya, segitiga BDH. Siku-siku di mana? Siku-siku di D. Berarti hipotenusanya adalah HB. Berarti HB kuadrat atau HB sama dengan akar dari BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Nah, BD sendiri sama dengan siapa? Kan BD sama dengan akar kalau BD sendiri sama dengan akar dari P kuadrat tambah L kuadrat. Tapi kalau BD kuadrat berarti P kuadrat tambah L kuadrat. Sementara DH sama dengan T kuadrat. Berarti rumus untuk panjang diagonal ruang kubus, diagonal ruang balok adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Tentukan panjang diagonal ruang EC. Nah, panjang diagonal ruang EC. Di sini EC itu diagonal ruang EC. Ingat kalau di dalam balok panjang diagonal ruang rumusnya cuma 1. Ini ya. Nah, berarti kita lihat di sini nomor 3 ya. Contoh 3. Di situ diketahui P-nya itu sama dengan 16. P-nya sama dengan 16 cm. Tidak tuh satuannya kan lama nulisnya. Lebarnya sama dengan 10 cm dan tingginya sama dengan 8 cm. Nah, yang ditanya adalah panjang diagonal ruang. Ditanya panjang diagonal ruang EC. Panjang diagonal ruang EC. Nah, rumusnya kan satu aja kan? EC sama dengan, ini panjang diagonal ruang EC sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar dari P-nya berapa? 16, berarti 16 kuadrat ditambah L-nya sama dengan 10, berarti 10 kuadrat. T-nya sama dengan 8, jadi 8 kuadrat. Ya. Nah, 16 ini terus dulu akar dari 16 kuadrat itu 16 kali 16 yaitu 256. 10 kuadrat 10 kali 10 100. 8 kuadrat. Nah, ini yang jadi perhatian semuanya ya. Kalau akar itu sampai di mana, makanya saya selalu tambah gitu kan. Bilang berapa di bawahnya harus akarnya garisnya terus ya. Jadi 8 kuadrat itu 64. Sama dengan akar 256 tambah 100 356. 356 tambah 64 sama dengan 420 cm. Jadi akar dari 420 cm. Udah enggak apa-apa, cukup di situ aja ya. Sekarang contoh yang keempat, ya. Nah, di sini di kelas 8 kan udah samping kita belajar tentang diagonal sisi,
atau diagonal bidang, kemudian diagonal sisi sama dengan diagonal bidang, kemudian diagonal ruang, dan yang terakhir ada bidang diagonal, ya kan? Nah, ini yang di sini ini namanya adalah bidang diagonal, ya, yang saya garis. Jadi bidang diagonal itu ada bidang yang terbentuk dari dua buah diagonal sisi yang sejajar, ya, itu membentuk satu buah bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini kan berupa bidang. Kalau dia berupa bidang berarti bisa kita cari luasnya, ya. Nah, sekarang lihat sini. Ada balok. Ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang AB-nya jadi diketahui nomor 4. Diketahui panjang AB-nya. Diketahui panjang AB-nya sama dengan 12 cm. Saya jangan diikut ya nulis 12, saya tuh lama nulis. Jadi kamu nanti tetap 12 cm ya. Kemudian 12 itu AB 12 cm, BC-nya sama dengan 6 cm. Ada apa saya tulis? Nanti kamu ikut pula kan. Kemudian AE-nya AE sama dengan 9 cm. Yang ditanya A, panjang diagonal BE. BE itu diagonal apa? Iya, BE itu diagonal sisi, ya. Panjang yang A diagonal panjang diagonal BE, diagonal sisi BE. Saya langsung jawab ya, panjang diagonal sisi BE. Sekarang lihat panjang diagonal sisi BE, perhatikan segitiga. Jadi nggak usah juga ngapal rumus, kita lihat ya gambarnya kan. Panjang diagonal BE. Kita lihat BE itu kan diagonal sisi kan, berarti BE. Kita lihat segitiganya, segitiga yang ada di situ segitiga EAB, segitiga EAB. Yang BE itu kan hipotenusa kan, berarti BE sama dengan akar dari AB kuadrat, akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Jadi lihat gambar, enggak usah dihafal rumus tok kita ya. Ngelihat rumus boleh untuk belajar pertama untuk memahami konsep, tapi berikutnya lihat ke gambar ya. AB kuadrat tambah AE kuadrat itu sama dengan BE sama dengan akar dari AB kuadrat tambah AE kuadrat. Nah, BE sendiri sama dengan akar AB tadi berapa? 12 kuadrat. AE sama dengan 9, berarti 9 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan, jadi itu akar dulu. 12 kuadrat, 12 kali 12, 144. 9 kuadrat itu 81. 144 tambah 81 sama dengan akar 225. Itu masih BE. BE sama dengan akar dari 225. Berarti BE sendiri akar dari 225 sama dengan berapa? Akar 225 adalah 15. Jadi berapa bilangan dikalikan berapa yang hasilnya sama dengan 225, yaitu 15. Nah, sekarang udah cari BE, yang nomor B-nya kita mencari luas bidang dari BCHE. Jadi luas bidang BCHE. Nah, ya, yang kedua, yang B-nya luas bidang BCHE. Sekarang lihat di sini, BCHE berupa bidang berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang, ya kan? Persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar, ya. Kalau di situ berarti BCHE luas BCHE sama dengan
panjangnya kan BE ya. Nah, dianggap panjangnya ini panjang kali lebar. Di panjangnya di sini adalah BE, lebarnya di situ adalah BC. Di BE kalikan dengan BC. BE sama dengan berapa tadi? 15. BC sama dengan berapa? 6. 15 kali 6 berapa? 90. Kalau luas berarti satunya adalah 90 cm persegi. Jelas kan? Nah, yang terakhir adalah penerapan teorema Pitagoras ya. Contoh pertamanya kamu bisa lihat, saya tidak bawa bukunya ya, tinggal bisa lihat di contoh penerapan dari teorema Pitagoras untuk layang-layang ya kan. Ada contoh nanti kamu pelajari itu. Nah, saya berikan contoh yang satunya ya. Jadi penerapan teorema Pitagoras kita langsung aplikasi ke soal ya. Di sini lihat, sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 60 mil laut, lalu berlayar ke arah utara sejauh 80 mil laut. Tentukan jarak kapal sekarang dari tempat semula. Di sini berarti kita harus memakai mata angin ya, mata angin. Mata angin. Kalau di ada mata angin nih, yang atas ini utara kan, ini barat, sini selatan, ya betul, barat, ya, utara, salah, ini timur ya, di timur, ini barat, ini selatan, ya. Nah, sekarang kita lihat, kita gambar, sebuah kapal berlayar ke arah barat, sebuah kapal berlayar ke arah barat ya kan, berarti di sini, jadi ini mulai dari sini, ini titik kapalnya berlayar ke arah barat di sini, ya, sejauh berapa mil? Sejauh 60 mil, 60 mil. Kemudian dia melanjutkan lagi perjalanannya ke arah utara, berarti naik ke atas sejauh 80 mil. 80 mil. Nah, hitunglah jarak kapal sekarang. Maksudnya dari sini kan yang terakhir nih, ini tempat dia mulai. Dia mulai dari A ke B ke C. Nah, hitung jarak kapal sekarang yang ditanya. Jadi yang ditanya adalah AC. AC-nya yang ditanya. Jarak kapalnya sekarang dengan yang dihitung dari tempat semula dia berangkat di titik A, berarti AC. Nah, AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB berapa? AB 60. Jadi 60 kuadrat. BC 80. Jadi 80 kuadrat. 6 berarti terus dulu sama dengan akar dari 60 kuadrat. Arti 60 kali 60 itu 3600 ya kan? 3600. 80 kuadrat itu 80 kali 80 jadi 6400. 6400 tambah 3600 sama dengan akar 10.000. Akar 10.000 itu berapa? Akar 10.000 adalah 100. Berarti jarak dari kapal sekarang, jarak kapal sekarang dengan dia mulai berlayar itu adalah 100 mil ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menghitung panjang, penerapan dari penggunaan dari teorema Pitagoras ya, penerapan penggunaan teorema Pitagoras untuk menghitung panjang diagonal, baik diagonal pada
bangun datar, bangun ruang ya, diagonal sisi, diagonal ruang pada bangun ruang ya. Kemudian penerapan dari masalah dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan teorema Pythagoras. Alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan ya. Nanti tugasnya akan saya paparkan di slide ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.